Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan menjalankan tugas dan melaksanakan salah satu mata kuliah kami yaitu PLP pertama. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizky Ramadina. Saya Fitri Kirana Fisa. Saya Sheni Nur Jamalia. Saya Dewi Anggi. Nama saya Karyono, Kepala Sekolah Tinggi Keramat 24. Terima kasih atas kunjungan dari adik mahasiswa UMK untuk mempercayakan kami untuk diwawancarai sehubungan dengan mata kuliah PLP yang pertama. Mudah-mudahan jawaban saya nanti memenuhi apa yang adik harapkan. Selanjutnya kami bisa langsung masuk ke dalam sesi wawancara. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Saudari Shani Anggi. Baik Pak, saya ingin pertama saya ingin nanya, kan setiap sekolah itu beda-beda cara penerapan agar mutu pendidikannya tuh peningkatan mutu pendidikannya beda-beda tuh cara penerapannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana model penerapan yang Bapak terapkan untuk peningkatan mutu untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu. Di pertanyaan pertama sudah saya dengarkan, intinya adalah penerapan peningkatan mutu ya, peningkatan mutu pendidikan untuk SD Keramat 24. Ya, tentunya kepala sekolah memang sama, tapi beda-beda dalam menentukan kebijakan untuk memajukan sekolah tersebut. Nah, di sini di 24 ini tentunya pertama kepala sekolah harus buat program dulu, awal tahun buat program, kemudian disosialisasikan. Kemudian guru-gurunya buat program pengajaran dan nanti akan dilaksanakan di sekolah di kelas masing-masing. Kemudian juga rencana itu disosialisasikan ke orang tua murid pada rapat awal tahun supaya orang tua juga tahu apa arahnya kebijakan sekolah itu untuk memajukan sekolah. Jadi tidak hanya sendiri kepala sekolah, tapi didukung oleh orang tua murid dan guru. Jadi tugas meningkatkan mutu itu tidak hanya kepala sekolah, tapi juga guru dan orang tua murid. Itu langkahnya. Jadi kemudian pelaksanaannya yaitu nanti ada pelatihan terhadap guru, kemudian juga untuk sharing ya, kelompok, ada kelompok kerja. Saya kelas 1 harus ada kelas 1 sendiri, kelompoknya kelas 2, kelas 2, dan saling berhubungan nantinya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Mungkin itu sementara dulu. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan mengenai tentang implementasi tata tertib dan peraturan di sekolah. Seperti yang kita tahu, pasti di sekolah itu kan memiliki tata tertibnya sendiri-sendiri. Nah, untuk di sekolah ini, apakah tata tertibnya tertulis dengan jelas dan di mana siswa-siswa bisa melihat tata tertib sekolah tersebut, Pak? Tata tertib itu dibuat, ada tata tertib sekolah, ada tata tertib di kelas, ada tata tertib guru, ada kewajiban guru, ada kewajiban murid, ada sanksi dan larangan dan sanksi, tapi juga ada rewardnya atau hadiahnya. Itu pada awal tahun kelas 1 itu orang tua murid setelah diterima mengisi formulir itu diberikan tata tertib dan orang tua tanda tangan. Kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya jangan sekolah di sini, karena itu tata tertib yang ada di sini. Itu pertama itu. Kedua, di kelas itu ada, di kelas itu dipasang tata tertib. Jadi anak setiap saat bisa melihat. Kemudian di kantor juga, di TU itu berarti jadi orang tua murid berhubungan di sekolah ini tata tertibnya. Kalau ada yang komplain ya kan udah tanda tangan. Tadinya terjadi sesuatu, tanda tangan udah dilaksanakan waktu awal masuk. Kalau nggak cinta di 24 ngapain pakai datang ke 24 di 24. Jadi kalau udah di 24 berarti secara dalam tata tertib harus dilaksanakan, kewajiban dilaksanakan dan hanya sudah jelas. Jadi itu tata tertib bisa dilihat pertama dari awal tahun masuk kelas 1 sudah ada tata tertib. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru-guru di sini dan warga-warga di sini mensosialisasikan tata tertib tersebut dan mengenalkan tata tertib tersebut kepada siswa-siswa? Ya, jadi kalau dari sekolah kan pertama tahun ajaran baru ya, kelas 1 khususnya. Kalau tahun-tahun berikutnya ya udah di kelas aja masing-masing. Di kelas masing-masing, sekarang di kelas itu sudah punya tata tertib, jadi otomatis anak juga bisa melihat, guru bisa mengingatkan setiap saat. Gitu. Kemudian juga setiap upacara itu selalu diingatkan tata tertib dan datang lebih awal sebelum bel masuk,
Kemudian kalau udah masuk kemudian di barisan dan tata tertib juga itu kalau diingatkan. Kalau nggak diingatkan itu juga anak-anak juga lupa. Maka setiap saat diingatkan ya mudah-mudahan ingat gitu. Karena tadi Bapak berbicara setelah selanjutnya setelah kelas 1 di kelas masing-masing, lalu apa upaya yang dilakukan oleh wali kelas apabila ada anak yang melanggar tata tertib di kelas tersebut? Ya tentu diingatkan ya, diingatkan ini dari kelas. Kalau peraturannya itu nggak pakai baju berarti ke sekolah juga ya. Diingatkan lagi, sanksinya udah ada, kemudian juga tata tertib tidak dibaca lagi. Jadi supaya anak itu nanti nggak terulang lagi. Ya, tapi namanya anak, namanya orang tua, kadang-kadang nggak rasanya ada aja. Ya tapi kita tetap berupaya kan untuk bisa tertib sesuai dengan harapan kita dalam tertib. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Arina. Ya, selanjutnya pertanyaan mengenai acara-acara seremonial atau acara formal seperti upacara gitu Pak. Di tiap sekolah pasti kan ada kegiatan upacara rutin ya Pak, Iya. seperti upacara bendera. Nah kalau di sekolah ini sendiri upacara benderanya itu hari apa ya Pak? Ya. Upacara itu hari Senin, upacara hari Senin ya biasa waktu masuk jam 6.30 yang biasa langsung masuk kelas, tapi ini upacara dulu jam 6.30 ya mungkin sekitar 45 menit lah upacara selesai, habis itu masuk ke kelas. Kemudian hari Kamis itu ada senam masal dari kelas 1 sampai kelas 6, senam masal itu setiap hari Kamis. Kemudian hari Jumat itu ada tadarus Al-Quran, kemudian ada untungnya di lapangan, di lapangan semuanya. Nah hari-hari Selasa dan hari Rabu itu kebiasaannya di dalam kelas masing-masing. Itu tadi membentuk karakter tadi. Jadi namanya pembiasaan. Ada yang nyanyi pertama wajib itu Indonesia Raya. Itu wajib nyanyi lagu Indonesia Raya karena biar meresap ya. Nah terus lagu perjuangan. Jadi itu wajibnya Indonesia Raya, kedua lagu perjuangan. Itu di setiap mau masuk kelas. Jadi ada 15 menit namanya pembiasaan. Kalau dulu ada cuci tangan bersama-sama, ada gosok gigi bersama-sama, memang saya hilangkan. Kalau gosok gigi kan dari rumah udah pasti udah gosok gigi, masuk gosok gigi lagi. Makanya yang dulu ada kemarin saya hilangkan karena memang ya berulang-ulang lah. Jadi udah yakin di rumah udah gosok gigi. Dan setiap masuk sana kan gurunya selalu ada di depan sana. Jadi guru itu baik kuku, terutama buku. Kalau bukunya panjang disiapkan gunting buku dengan buku. Kalau rambutnya panjang ya pertama disarankan dulu untuk dicukur ya, kalau udah cukur lama-lama cukur sendiri gitu. Itu untuk pembiasaan. Lalu kalau di sekolah ini sendiri kan biasanya suka ada apa hari-hari 17 Agustus, Yeah. hari guru kayak gitu ya Pak ya. Yeah. Kalau di sekolah ini sendiri tuh upacaranya sama siswa-siswanya atau guru-gurunya itu ikut sama wilayah tertentu, kayak misalnya kan kabupaten kota, nanti guru-gurunya kumpul pada pakai baju free gitu. Kalau di sekolah ini sendiri guru upacaranya di sekolah itu atau ikut ke wilayah tertentu gitu Pak? Kebetulan kalau anaknya sih biasanya kalau di sini karena di sini sebagai sentral kegiatan. Jadi kecamatan biasanya kalau ada upacara di kalau banyak PGRI ada upacara, Pramuka ada upacara, biasanya tempatnya di sini. Jadi kita ketempatan, jadi nggak kemana-mana. Tapi kalau untuk gurunya, kadang-kadang kan kita juga diminta untuk ke kecamatan, acara apa gitu. Itu juga kita ngirim ke sana. Tapi kalau anak-anaknya kayaknya sih nggak itu. Kecuali kalau pas ada kegiatan di luar, ya berarti kita ngirim keluar. Tapi biasanya banyak kan kegiatan di sini, jadi kita anak-anak ikut di sini. Guru-guru yang lain pada yang di sini. Jadi tempat kegiatannya di sini. Lalu untuk upacara bendera tiap hari Seninnya itu penentuan pembinaannya hanya khusus untuk website saja atau di rolling dari tiap wali kelas Pak? Untuk itu supaya punya tanggung jawab dan semuanya kan nanti mau jadi pemimpin. Ya kepala sekolah biasanya itu hari-hari tertentu. Misalnya hari besar Sektor Pancasila, Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan itu biasanya kepala sekolah. Tapi untuk hari-hari biasa biasanya kemudian diri kelas 1 dulu, 1A, 1B, 1C, dan 2A, 2B, 2C dulu. Jadi nanti berputar lagi. Ya paling setahun ketemunya sekali. Nah kan guru kita ada banyak, ada 30 guru. Sementara 1 tahun itu cuma 50 minggu kan. Jadi 50 juga nggak upacara terus, paling setahun dapatnya itu sekali.
Kalau kepala sekolah dia dapat banyak kan, karena setiap hari besar biasanya kepala sekolah. Lalu untuk penentuan petugas upacaranya itu di rolling tiap kelas atau ada anak paskibranya di sini gitu Pak? Kalau untuk paskibra itu biasanya kalau untuk lomba ya semua sebenarnya namanya semua paskibra, cuma punya kelas masing-masing. Misalnya kelas hari ini kelas 5A, besok 5B, jadi itu tergabung dalam paskibra. Tapi petugasnya ya dari kelas 5A, 5B besok, 5C-nya besok, 6A, 6 gitu. Jadi per kelas biar punya tanggung jawab semuanya, biar semuanya bisa maksudnya. Berarti di rolling tiap kelas? Rolling tiap kelas. Itu berarti hanya kelas 5 saja atau? Kelas 5, kelas 6. Oh, berarti kelas rendahnya enggak ya? Tapi padahal semua ada petugasnya kelas 5, kelas 6. Ya. Juga terakhir kali terakhir itu terakhir lagi secara sama juga kita juga khusus itu kalau buat pasukan khusus kalau berarti kalau yang petugasnya bergantian dia tulis dulu masing-masing dibagi dulu aja. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekarang masuk ke dalam sesi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Firda. Jadi selanjutnya, tadi seperti Bapak yang sudah sampaikan, yang ada di sini pastinya ada ekstrakurikuler. Iya. Nah, kalau boleh tahu di sini ada berapa yang dilaksanakan? Ekstrakurikulernya banyak di sini ya, kebetulan karena memang kita anak-anak tuh biar punya tempat masing-masing sesuai dengan pilihan hatinya. Itu ada drum band, ada juga pencak silat, ada taekwondo, ada seni lukis, ada seni tari, ada marawis. Banyak pengandalan mau itu ya. Karena ya di samping itu nanti bisa untuk lomba kayak seni tari kan setiap FL S2N ada tari itu. Dan kemarin kita udah kerja sama menganyam, mungkin nanti kedepannya juga ada menganyam. Jadi ada banyak. Nah kemarin yang paling banyak nyumbang itu dari taekwondo. Taekwondo itu eventnya itu ya setiap berapa bulan sekali ya, 3 bulan sekali. Jadi tapi tergantung juga kejuaraan kan diundang kemana-mana itu pulang selalu banyak piala. Di sana piala banyak sama medali sama piala. Nah ada juga pramuka ya, ingat tadi pramuka kemarin juara 2 Jawa Bali untuk video kreatif atau lihat Jawa Bali juara 2 itu. Terus kemarin di Bandung ada juara juga, cukup pialanya nggak tahu juaranya berapa yang Berarti sudah banyak kejuaraan yang ikut ya? banyak ya, makanya memang gurunya juga semangat karena kalau setiap kejuaraan minimal tingkat kecamatan itu ada tunjangan kinerjanya meningkat, jadi guru ngasih semangat termasuk tadi itu untuk lomba tingkat kecamatan dalam rangka hari kemerdekaan, jadi kita bagi-bagi dia biar punya tanggung jawab. Nah nanti kalau dia punya prestasi dapat hadiah juga, boleh dapat hadiah, kemudian juga dapat hadiah. Kalau untuk ekskul yang wajib ada Pak? Itu wajibnya adalah pramuka yang wajib. Di setiap hari apa? Pramuka setiap hari Rebu ya. Pagi untuk siaganya, siangnya untuk penggalangnya. Yang siang agak. Masuk ke dalam tema pertanyaan mengenai kegiatan positif di sekolah, karena tadi Bapak sudah sempat menjelaskan kegiatan-kegiatan positif seperti tadarus dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa upaya dan cara yang dilakukan oleh para guru agar anak-anak tersebut bisa melakukan kegiatan tersebut dengan terus-menerus gitu, selama sosialisasi? Kalau untuk di sekolah memang dijadwalkan, jadi kalau nggak ada halangan istilahnya, kalau hujan atau tiba-tiba di sini pakai upacara, pakai apa itu pasti hari Jumat ada tadarus. Ya cuma kadang-kadang kan namanya kita juga lapangan dipakai, kadang-kadang kalau tahu ada senam kecamatan di sini gitu. Jadi upayanya setiap hari mau dijadwalkan. Nah kemudian dia tinggal mengingatkan lagi, ingatkan di kelasnya juga guru agamanya dan juga di rumah. Di rumah nggak akan ini seperti di rumah juga. Kalau di sekolah diingatkan di rumah enggak ya susah juga. Jadi harus semuanya dari rumah juga, sekolah juga, gurunya juga selalu mengingatkan. Baru bisa berjalan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dan sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Karyono selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kramat Jati Jakarta. Sekian dari kami, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.